Saudara-saudara sekalian, situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh, tapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Terjadinya Perang Dunia Kedua, terjadinya Perang Dunia Pertama pun tidak diperkirakan. Bahkan banyak ahli pada saat itu meremehkan. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kalau ada 2 atau 3 kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya, perang itu meletus. Kita melihat sekarang di Palestina juga mendekati suatu perang yang sangat dahsyat. Yang penting itu adalah Pak Jokowi keluarkan ijazah Anda, kalau perlu sejak SD, SMP, SMA, S1, S2 nggak ada ya? S1, keluarkan, kemudian diadu dengan yang ada di Pak Roy Suryo. Saya pernah WA beliau kok. Apakah ada ijazah pembanding ya, font ini loh. Ternyata di medsos itu ada 4, yang fontnya beda. Ini kan font apa namanya, Roman, Time Roman. Tapi yang 3 itu, saya juga dikirimin, lain fontnya. Tanda tahun cuma selisih setahun, 86. Beda fontnya. Ya, Semar, Anda mau menyampaikan sesuatu. Pokoknya Arial Mas yang jadi kita nih apa ya? Ini kan sesuatu yang menurut saya sudah finish sebenarnya. Cuman mungkin Mas Roy dan kawan-kawan butuh panggung, ya silakan saja juga. Bicara soal tadi yang disampaikan bahwa ini simpel saja, Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya segala macam. Ada beberapa poin penting. Pertama, tidak ada jaminan satu apapun jika itu sudah ditunjukkan ijazahnya asli. Itu juga Roy Suryo dan kawan-kawan ini merasa bahwa oh iya benar. Nanti keluar lagi kok itu aneh lagi, segala macam spekulasi. Selalu spekulasi yang diulang-ulang. Itu satu. Sebentar. Enggak, saya enggak. Ya. Lalu harus dipahami juga, kan ada asas aktori. Ya, ini harus dipahami juga, ya. Yang onus probandi ini tuh yang memang letak pembuktian itu memang harus ada pada orang yang mendalilkan. Harus orang yang menuduh, bukan dibebanin ke Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya asas aktori incumbent, onus probandi ini juga tidak dipahami, ini kan juga sulit ya. Seolah-olah bahwa sudah Pak Jokowi kita lihat, terus pas sudah dilihat asli padahal mulai keluar lagi, nggak bener itu ijazahnya itu. Ternyata fotonya agak miring-miring dan lain sebagainya gitu. Nah ini kita selalu kayak dibodohi sesuatu yang diulang-ulang. Ini seperti menteri propagandanya zaman Hitler, Joseph Goebbels itu kan selalu, karena menteri propaganda ya, mungkin Roy Suryo juga ingin jadi menteri propaganda juga dia. Jadi sesuatu yang diulang-ulang itu akan juga bisa dianggap suatu kebenaran. Nah ini kan spekulasi, Bung Aiman. Ini kan suatu yang diulang-ulang, jadi akhirnya pro dan kontra. Mahasiswa di sini pun akhirnya pikirannya juga pro dan kontra. Oh ternyata kok kayak bener juga. Oh ternyata kok nggak bener. Ini kan sesuatu yang menurut saya, apalagi sih kan gitu.
Secara hukum sudah, sejak 2023 ya Prof, sudah. UGM sudah menjelaskan secara detail, tegas, gitu loh. Terus seolah-olah semua merasa itu benar. Dan seolah-olah bahwa ini citra Universitas Gadjah Mada sebagai alumni. Alumni UGM ini nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ratusan ribu orang. Yang seolah-olah segelintir orang ini mengatasnamakan alumni UGM untuk menjaga marwahnya UGM, yang UGM sendiri sedang mempertaruhkan